rasanya dalam pikiran ada yang mau disampaikan ketika di kelas, tapi kalau ngomong kok jadi blank gitu kan. Salah satu yang paling penting adalah memiliki emotional quotient atau kecerdasan emosional, dan kalaupun kita tidak mampu memberi manfaat yang banyak, setidak-tidaknya bagi diri dan keluarga, berusahalah untuk tidak menjadi beban tapi menjadi obat bagi orang lain. Jadi merubah pola pikir, karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri, maka dari luar itu sangat susah untuk berubah. Maka menjadi pemotivasi ibu itu adalah emak saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Nadi FSH, Narasi Diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Bersama saya Olive. Pada episode kedua ini kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Masrina SE MSI ya, Bu. Selamat datang Ibu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, oke Bu. Untuk pada episode ini kita akan ngobrol santai aja nih Bu. Kita membahas mengenai kesetaraan gender perempuan dalam ruang kepemimpinan. Kami melihat beberapa CV Ibu aktif di organisasi ya Bu, aktif di organisasi, di akademik, di kepemimpinan. Nah, jadi kami penasaran nih Bu, apa sih yang menjadi motivasi Ibu untuk tetap bergerak dalam bidang akademik dan kepemimpinan gitu Bu? Ya, terima kasih Olive. Iya, Bu. Apa yang menjadi inspirasi? Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita banyak berbuat, berarti bertambah banyaklah bekal kita. Nah, jadi yang menginspirasinya adalah agar kita bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Oke. Seperti itu. Berarti emang tujuannya tuh untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Berarti motivasi awalnya emang untuk itu ya, Bu? Iya. Berarti sangat mulia kali emang tujuannya nih, Bu. Semoga. Semoga. Oke. Terus kita juga sering kali nih, Bu, mendengar stigma bahwa perempuan itu jarang dikasih untuk memimpin, tapi lebih ke laki-laki dengan alasannya laki-laki itu tegas, laki-laki itu berpikir berdasarkan logika mereka, sedangkan perempuan itu lebih mengutamakan perasaan gitu, Bu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya, pertama tentang gender dulu ya. Iya, Bu. Bagi kita yang perempuan dimanapun berada, bahwa yang takdir Allah tentang gender ini adalah kita haid, kita hamil, kita menyusui, peran kita sebagai ibu, itu yang peran gender. Adapun terkait dengan hal-hal lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Jadi terkait dengan kepemimpinan dulu juga ketika zaman Nabi atau di zaman setelah Nabi, banyak sahabat-sahabat perempuan yang ikut terlibat membantu perjuangan Rasulullah dalam pengembangan Islam. Nah, adapun hari ini kita juga banyak melihat bahwa perempuan yang mau itu bisa mendapat tempat untuk berperan aktif di dunia kepemimpinan. Termasuk pahlawan-pahlawan perempuan juga banyak di Indonesia. Jadi seperti itu, sebenarnya peluang kita sama. Cuman kalau bagi perempuan yang sudah berkeluarga, tentu wajib mengkomunikasi dengan suaminya. Kalau keluar rumah ada komitmen-komitmen dengan suami, bagaimana berbagi peran dalam mengurus rumah tangga, yaitu aja kuncinya. Oh iya, berarti menarik sekali nih Bu. Tadi Ibu sempat menyinggung mengenai masalah rumah tangga gitu kan Bu. Nah, sekarang kan Ibu menjabat nih Bu sebagai Wakil Dekan 2. Tentunya bukan hal yang mudah lah. Pasti banyak nih hal yang harus Ibu kerjakan di fakultas, di kampus. Terus Ibu juga memimpin, aktif di organisasi. Terus juga harus di rumah mengurus anak, suami, keluarga gitu kan Bu. Bagaimana cara Ibu untuk
manajemen waktunya gitu Bu, kayak berbagi tipsnya lah gitu Bu. Ya, jadi sebelum kita menawarkan diri atau mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, tentu saya menyampaikan dulu kepada suami. Mm-mm. Ini teman-teman di kampus minta untuk maju, bagaimana? Kalau dia sudah lampu hijau, nah baru kita gas gitu Gas. kan. Nah, gas. Dan tentang peran seperti yang tadi harus berbagi. Jadi tidak semua sendiri. Support dari suami itu sangat Support besar. system ya Bu. Support system. Kalau pengertian selama kita menjaga pergaulan, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Jadi membagi waktunya, kita bagi-bagi kerja. Gitu. Bagi-bagi kerja. Ya. Ada yang saya, ada yang suami. Nanti siapa yang sempat, dia yang turun tangan. Jadi tidak kaku kali Ya, ya. alhamdulillah lah dapat yang pengertian berarti ya Bu. Alhamdulillah. Oke Bu, lanjut itu misalnya di dalam Ibu memimpin dalam sebuah organisasi gitu kan Bu, itu pasti ada tantangannya lah gitu Bu. Mungkin ada juga anggota Ibu tuh yang laki-laki, mungkin pasti ada tuh yang dominan gitu kan. Bagaimana langkah Ibu untuk menghadapi tantangan hal seperti itu misalnya gitu Bu. Soalnya kan Bu, kalau kita berkaca nih melihat dari lingkungan mahasiswa kita di kampus, itu bisa kita lihat Bu dari HMPS, Ormawa, UKK, UKM, itu kebanyakan dan rata-rata itu sekarang banyak yang memimpin tuh laki-laki semua Bu. Nah sedangkan perempuan nih kurang, mungkin karena takut merasa gagal atau takut untuk mengambil tanggung jawab hal tersebut gitu Bu. Mungkin boleh Ibu berikan kayak gimana sih supaya perempuan tuh kita sama loh gitu, kita harus berani gitu Bu. Iya, jadi untuk para mahasiswi atau Gen Z yang perempuan hari ini, jangan takut untuk menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin itu adalah seni mencapai tujuan. Nah, di sini kalau kita menjadi pemimpin di sebuah organisasi, kita harus punya tujuan bersama, yang itu membangun komitmen bersama. Jadi kalau ada laki-laki yang dominan, itu nggak masalah, tinggal kita arahkan dominannya itu untuk melakukan pekerjaan organisasi di bidang apa. Iya. Jadi sebenarnya dominannya itu kita manfaatkan untuk menyukseskan program-program organisasi. Jadi kita kasih jalur dia untuk mengembangkan potensi-potensi dia yang dominan tadi itu. Tapi dengan catatan satu perahu, satu komando. Tidak ada, kalau istilah Bu Rektor sekarang tuh tidak ada dua matahari dalam satu, ya di dunia tidak ada dua matahari, satu mataharinya. Jadi pertama ada tujuan bersama supaya memiliki komitmen bersama. Kemudian semua manusia itu istimewa, punya potensi masing-masing. Apakah dia mau dominan atau tidak dominan, maka tinggal lagi pemimpin menyalurkan bakatnya itu sesuai dengan potensinya. Kalau yang dominan berarti dia bagus di lapangan. Kalau yang kurang dominan berarti bagus di administrasi. Kalau misalnya keahliannya supaya yang rumit-rumit, berarti jobnya kita bagi sesuai dengan kemampuannya. Jadi memimpin juga harus mampu mengenal bakat dari anggota yang dipimpinnya. Nah, kalau ada rintangan kecil-kecil itu biasa. Iya biasa, hal biasa dalam ruang lingkup organisasi. Betul. Gitu. Berarti harus saling bisa berbagi tugas lah istilahnya gitu kan Bu. Misalnya kalau ada kawan yang ahlinya di bidang ini, kita kasih di sini gitu Bu. Nah kami penasaran nih Bu, mungkin boleh berbagi cerita sedikit dari Ibu gitu kan Bu. Kami melihat Ibu ada aktif di organisasi kumpulan sarjana ekonomi syariah gitu ya Bu. Mungkin IAEI. Ikatan Ahli Ekonomi. Iya, Ikatan Sarjana Ekonomi. Iya, Ikatan Sarjana Ekonomi Syariah. Ekonomi Indonesia. Oh, Indonesia. Berarti itu se-Indonesia ya, Bu? Iya, betul. Mungkin boleh Bu berbagi cerita atau pengalaman Ibu selama di sana gitu, Bu. Karena kami tuh kayak ini menarik nih kayaknya gitu, Bu. Mungkin boleh berbagi cerita, Bu.
ISAI merupakan organisasi dari alumni-alumni yang bergelar SE, Sarjana Ekonomi. Itu wajib SE anggotanya. Nah, perannya adalah untuk mendukung kampus-kampus dan alumninya mencapai kalau kampus untuk memudahkan memfasilitasi kampus supaya mudah dalam hal-hal yang dibutuhkan. Seperti saat ini ada akreditasi ya yang dikelola oleh Lamemba, lembaga akreditasi mandiri ekonomi. Nah, itu kan yang menjabat di situ orang-orang ekonomi, otomatis dari jajaran pusat sampai jajaran bawah kita ada link dari situ. Nanti kampus-kampus dimudahkan untuk menghubungi pihak Lamemba yang ada di pusat. Saling Begitu, berbagi informasi ya, Bu? saling berbagi informasi seperti itu. Jadi kalau ada di kementerian ada informasi. Jadi semacam jaringan nasional yang memudahkan mengembangkan ekonomi di Indonesia. Berperan di bidang apa saja yang terkait dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya Ibu, itu menurut Ibu apa perbedaan antara gaya kepemimpinan laki-laki dengan gaya kepemimpinan perempuan gitu Bu? Mungkin bisa Ibu kasih gambaran dari segi positifnya dan negatifnya, kayak plus minusnya lah gitu Bu, dari segi gaya kepemimpinan. Ya, dari segi gaya kepemimpinan yang laki-laki mungkin dia ada banyak pikiran tapi tidak sebanyak pikiran perempuan. Betul. Yang harus mengkondisikan di rumah, keperluan anak-anak, kemudian keperluan di lembaga. Kalau laki-laki yang itu pun sudah ada komunikasi yang baik dengan keluarga, tapi itu lebih dibebankan kepada perempuan atau istri. Jadi di kantor bisa lebih optimal, bisa lebih leluasa. Misalnya dari waktunya itu kalau sampai malam tinggal konfirmasi, saya agak telat pulang dan lain sebagainya. Kemudian untuk pergaulan juga tidak terbatas perempuan. Maksud saya, kalau misalnya laki-laki membangun relasi di luar itu lebih mudah memilih tempatnya dibanding dengan perempuan harus yang aman gitu. Banyak menjaga ya Bu, banyak perempuan. menjaga. Kemudian dalam pergaulan lebih leluasa dengan seluruh staf. Tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kalau soal visionernya, kemudian gaya pembagian kerjanya, itu seninya saya rasa tidak terlalu berbeda gitu. Cuman dari aspek kelapangan waktu mungkin lebih besar pihak laki-laki dibanding dengan perempuan. Tapi kembali lagi itu adalah masalah manajemen waktu. Kalau misalnya mampu memanage waktu, maka akan lebih mudah membagi-bagi untuk pekerjaan di rumah dan di kantor. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi kalau kepemimpinan perempuan mungkin lebih detail gitu. Iya, benar. Lebih detail melihat hal-hal yang harus diperhatikan sehingga kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang kurang efektif, itu akan lebih cepat terbaca karena kebiasaan detail, mempersiapkan hal yang Perempuan detail. tuh lebih peka dia kan Bu? Lebih peka, lebih detail, sehingga lebih komplit lah. Iya, benar. Berarti kalau secara umum perbedaannya lelaki ini lebih leluasa dari segi waktu, sedangkan perempuan ini lebih peka terhadap hal-hal kecil lah. Mungkin kayak gitu ya Bu? Iya. Terus Bu, tadi kan kita udah membahas mengenai kepemimpinan perempuan. Nah, tapi kita lupa nih Bu, ngebahas kayak apa sih arti kepemimpinan menurut Ibu sendiri gitu Bu? Iya, pemimpin itu kan sebenarnya adalah pelayan bagi semua yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Jadi memfasilitasi organisasinya dan kepentingan umum untuk bisa bergerak dan sampai kepada tujuan. Jadi leadernya untuk memberikan, mengarahkan, kemudian tujuan itu bisa tercapai. Jadi seorang pemimpin harus memiliki visi yang jauh sehingga tujuannya itu bisa
dicapai dengan lebih baik, memberdayakan sumber-sumber organisasi yang ada atau SDM yang ada, seperti itu. Oke. Kalau seandainya Bu, untuk terkhusus nih Bu, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari segi organisasi, itu mahasiswi ini juga kurang Bu sekarang minatnya di dalam organisasi gitu kan. Mungkin apa sih seharusnya yang dilakukan mahasiswi terkhususnya di fakultas kita sendiri Bu, biar minatnya tuh tertarik nih di dalam dunia organisasi, biar bibit-bibit kepemimpinan perempuan tuh muncul lagi nih gitu Bu. Iya, terkait sebenarnya kecenderungan pola hidup generasi Pola sekarang ya, yang lebih suka ke hidup nyantai gitu, hidup nyantai, dan Gen Z yang banget ya nyantai, Bu. Gen Z banget, dan semuanya sudah ada di HP HP gitu kan. bener. Jadi beraktivitas pun banyak melalui HP, bahkan waktu untuk HP lebih banyak dibanding membaca, tidak dibanding zaman ibu dulu Iya. gitu kan. Nah, untuk menumbuhkan minat mahasiswi-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum agar mau berorganisasi lagi, tentu melalui sosialisasi-sosialisasi baik oleh dosen-dosen perempuan, kemudian memberikan peluang ruang bagi mahasiswi-mahasiswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kita tidak bisa lupa bahwa tujuan orang aktif di sesuatu itu pasti ada yang di saya untungnya apa gitu. Iya. Nah, kalau kita ingin mahasiswi-mahasiswi ini aktif lagi, kita harus memunculkan keuntungan-keuntungan mahasiswi kalau dia mau aktif berorganisasi. Benar. Salah satu yang paling penting adalah memiliki emotional quotient atau kecerdasan emosional dalam membangun relasi. Walaupun kita sudah terhubung oleh handphone sekarang, tapi kemampuan menjaga relasi, kemampuan untuk public speaking, kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik itu perlu dilatih dengan dunia nyata, tidak bisa selesai dengan di handphone Di saja, handphone saja, gitu, iya. seperti itu. Jadi harus memunculkan keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh dengan aktif berorganisasi, kemudian dari pihak fakultas mungkin menyediakan sarana atau organisasi-organisasi yang bisa memfasilitasi minat-minat dari bakat dari mahasiswi-mahasiswi ini. Iya, Jadi benar. mungkin PR juga sekarang di Fakultas Syariah sudah ada 8 labor, salah satunya labor entrepreneur. Itu mungkin bisa melibatkan banyak mahasiswi untuk aktif di situ, kemudian bisa melatih bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, karena wira itu kan berani. Iya. Nah, kebanyakan sekarang karena interaktifnya sudah banyak dengan HP, jadi bicara dengan orang langsung tuh menjadi tidak biasa. Ada Menjadi kadang individualisme ya Bu. menjadi individual. Banyak mereka yang rasanya dalam pikiran ada yang mau disampaikan ketika di kelas, tapi kalau ngomong kok jadi blank gitu Iya, kan. benar. Nah, jadi itu butuh dibiasakan dan kita fasilitasi melalui organisasi-organisasi kampus yang ada, ormawa gitu. Iya benar. Soalnya kan Bu, banyak juga kawan-kawan nulis di kelas gitu kan Bu. Mereka tuh berpatokan kayak, ih ngapain sih ikut organisasi kayak gitu gitu kan. Mending fokus aja nih di nilai akademik. Toh nanti kalau kita lulus kita butuhnya nilai kok gitu. Jadi kayak kadang berdebat sama orang seperti itu juga sulit kadang gitu kan Bu. Berarti kalau untuk fakultas kita sendiri itu emang ada wadahnya untuk terkhusus ke perempuan gitu ya Bu. Yang apa? Kalau Labor. yang khusus perempuan belum, cuman labor kewirausahaan kan biasanya perempuan suka juga bisnis Oh kecil-kecilan, iya, ada ya produk apa, benar. nanti silahkan disalurkan di situ. Ada labor olahraga dan seni, bisa kalau suka olahraga melaksanakan olahraga yang bisa dilakukan perempuan. Pokoknya minat dan bakat apa yang dia punya bisa dilaporkan ke fakultas melalui kaprodi atau melalui wakil dekan 3 untuk nanti kemudian di tahun depan bisa kita fasilitasi. Oke. Jadi ya intinya harus merubah paradigma bahwa nilai tinggi itu penting, tapi
yang lebih penting itulah adalah memiliki life skill, keterampilan hidup Iya, agar bisa survive yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. benar. Nah, tadi karena Ibu sempat menyinggung kewirausahaan perempuan minat gitu, Bu. Jadi terlintas bagi Alif nih, Bu. Jadi, Bu, kadang di dalam suatu kepanitiaan itu perempuan tuh lebih sering ditaruh di bagian konsumsi gitu, Bu, Iya. di bagian kesehatan gitu kan. Seharusnya kan perempuan ini juga berhak loh mau menjadi ketupel, mau menjadi ketuanya gitu kan, Bu. Kenapa perempuan tuh selalu dapat di bagian yang hal-hal seperti itu gitu? Kan sesuai yang topik kita bahas hari ini kan seharusnya kan kita setara gitu, Bu. Bagaimana pandangan Ibu untuk melihat hal tersebut lah gitu? Iya, jadi ini harus didobrak, tapi didobraknya bukan menunggu ilham atau wahyu dari Allah, karena wahyu udah ditutup gitu kan. Jadi didobrak adalah perempuan itu sendiri yang mengajukan diri, atau sesama perempuan silahkan berkomunikasi, nanti dukung si B gitu. Oh, Jadi woman support woman gitu, Bu. iya, woman support woman. Jadi kalau saling support sesama perempuannya, nanti dalam pelaksanaannya juga disupport. Janganlah jadi ketua terus ditinggalkan gitu kan. Iya benar. Nah, jadi sebenarnya kalau pemimpin perempuan bisa juga dia jadi lengkap. Misalnya dari aspek tampilan seninya, MC-nya dipersiapkan dengan baik, lain-lain lah semuanya. Nah, itu bisa lebih detail misalnya. Oke. Berarti perempuan tuh sebenarnya bisa tapi butuh dorongan aja nih dari kawan-kawannya mungkin gitu ya, Bu. Iya, saling support itu penting. Iya benar. Selanjutnya mungkin Bu itu dalam Ibu berproses melangkah pasti Ibu mempunyai seorang role model lah gitu, Bu. Nah, kami penasaran nih, Bu, siapa sih inspirasi dari seorang Bu Wede gitu sehingga bisa sampai di tahap titik ini nih gitu, Bu. Iya, jadi saya bisa sampai ke sini nih kan karena ada karir akademik juga, maksudnya karena di dosen. Jadi yang menjadi pemotivasi ibu itu adalah emak saya gitu kan. Emak saya itu dulu hidupnya di zaman sekolah belum, untuk perempuan belum terlalu disupport, tapi ibu saya dia merajuk nggak keluar-keluar kamar sampai mau dibolehkan sekolah SMP. Nah, untuk SMP dulu. Kemudian setelah diizinkan, dilanjutkan lagi karena zaman dulu kan orang cepat menikah kan. Iya benar, Bu. Setelah menikah, kemudian qadarullah suaminya meninggal, ayah saya meninggal, ibu saya sekolah lagi. Jadi dia sangat sangat Gigi. termotivasi, sangat gigih, pantang menyerah untuk mengenyam dunia pendidikan ini. Jadi setelah itu, setelah suaminya meninggal, saya sudah lahir, kemudian adik saya dalam kandungan, ibu saya itu sekolah lagi sampai akhirnya menjadi guru. Masya Allah. Yang itu bisa membuat ibu saya menjadi wanita mandiri. Kemudian dia juga banyak apa namanya nih, pola pikirnya tuh tidak terbatas oleh keadaan. Jadi aduh ini kurang, ini tak ada, atau keuangan tidak mendukung. Nah, itu tidak menjadi persoalan kita. Tidak menjadi alasan ya, tidak Bu. bisa dengan cara A, dicoba dengan cara B. Begitu juga dengan sekolah. Nah, kayak ibu sekolah karena melihat ibunya sangat termotivasi, sangat gigih, maka saya juga sekolahnya juga sangat gigih. Dan alhamdulillah di S1, S2 mendapat beasiswa dari pemerintah atau program-program lainnya yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi karena beasiswa juga bisa lanjut kuliah. Dan ketika itu di sekolah kan kita memiliki teman-teman. Nah, teman-teman ini yang berorganisasi, kita ikut-ikut organisasi, akhirnya tertempa diri sehingga udah biasa ini aktif dan organisasi, menghadapi orang dengan berbagai wataknya, karakter yang berbeda ya, Bu. karakternya, sehingga kalau ada karakter yang aneh-aneh itu biasa. Yang dulu lebih aneh lagi gitu kan. Nah, jadi karena seperti itu kita lebih tenang. Jadi dalam memimpin itu lebih tenang. Kalau ada
yang di luar dugaan, kadang percayalah bisa kita selesaikan dengan musyawarah kah, dengan perencanaan-perencanaan lain dan lain-lain lah. Iya benar. Mungkin selanjutnya itu Bu, apa harapan Ibu untuk mahasiswi nih Bu, terkhususnya nih mahasiswi di Fakultas Syariah dan Hukum ini agar dapat lebih berkembang nih Bu, kayak termotivasi lagi untuk menjadi seorang pemimpin nih. Seorang pemimpin tuh nggak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi ayolah sama-sama kita bangkitkan lagi nih, mana nih perempuan-perempuan yang mau memimpin nih gitu Bu. Ya, kepada mahasiswi tentu saja kita mengharapkan untuk merubah pola pikir, karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri, maka dari luar itu sangat susah untuk berubah. Maka mahasiswi-mahasiswi itu sendiri, mari kita rubah paradigma kita bahwa yang menjadi kodrat kita itu adalah haid, melahirkan, menyusui, dan menjadi istri. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangan itu bisa kita lalui. Kemudian kita juga bisa punya aktivitas di luar untuk meniti karir dengan syarat kita mengkomunikasikannya dengan keluarga. Jadi satu hal yang paling penting itu adalah bahwa sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Jadi kalau kita mau memberi manfaat kepada orang lain, ya kita harus aktif di luar. Kalau di dalam rumah kita aktif, berarti bermanfaat bagi keluarga kita aja. Ya benar. Jadi bagi keluarga bermanfaat, bagi orang lain juga bermanfaat. Oke Bu, selanjutnya itu kami mau minta harapan dari Ibu terkait perkembangan dari TV Fasi sendiri gitu Bu. Iya, terima kasih. Jadi saya sangat bangga dengan perkembangan TV Pasih ini ya, dengan kondisi yang seadanya dulu, kemudian berangsur-angsur. Tapi ini perkembangannya kalau kita buat grafik mungkin melejit seperti ini ya, sangat signifikan gitu ya. Grafiknya luar biasa naiknya. Ini di luar dugaan dan prediksi, artinya sangat melampaui harapan kami gitu kan. Kita membayangkan media sosial itu paling kalau dekan atau fakultas ada kegiatan masuk di medsos, masuk di ini, tapi ternyata ada podcast, kemudian ada ngaji murotal, kemudian ada berita kegiatan, kita update. Dan untuk diketahui video-video pendek yang dihasilkan oleh Media Center TV FSH ini di-upload ulang oleh UIN gitu kan. Nah, ini prestasi luar biasa, saya ucapkan selamat dan tetap semangat. Kami dari pihak pimpinan selalu mengusahakan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, tapi tentu bertahap gitu ya. Karena ini pengelolaannya nggak seperti di perusahaan gitu kan, bertahap, ada prosedur, ada hukum yang harus kita patuhi. Iya benar Bu. Ya. Mungkin terakhir boleh closing statement dari Ibu. Ya, terima kasih Olive. Jadi kepada mahasiswi-mahasiswi atau perempuan dimanapun berada, kembangkan potensinya untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita tidak mampu memberi manfaat yang banyak, setidak-tidaknya bagi diri dan keluarga. Berusahalah untuk tidak menjadi beban, tapi menjadi obat bagi orang lain. Jadi orang yang baik akan mendapat balasan yang baik. Jangan pernah putus asa untuk berbuat kebaikan, terutama bagi diri, keluarga, dan orang lain. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ibu untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Nah, dalam obrolan ini kita ngambil kesimpulan bahwa
kepemimpinan itu bukan tentang gender, tapi tentang keberanian dan tanggung jawab yang mau kita ambil. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Salam dari Nadi Fasi, Narasi Diskusi Fakultas Syariah dan Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.